Halo semuanya, saya Dr. Agus Setiawan. Pembengkakan lutut atau nyeri sendi bukan sekadar tanda bahwa tubuh mulai menua, melainkan tanda jelas bahwa tubuh kita sedang kehilangan kolagen dengan sangat cepat. Kolagen adalah zat yang sangat penting bagi kaki dan sendi agar tetap kuat, fleksibel, dan tidak terasa sakit. Namun ketika usia memasuki 65 tahun, tubuh memproduksi kolagen kurang dari setengah dari biasanya. Dan setiap kali kita bergerak sendi-sendi, kita akan semakin merasakan penurunannya. Hal yang banyak orang tidak ketahui adalah makanan biasa dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu membangun kembali kolagen dengan cepat. Penelitian terbaru menemukan bahwa beberapa jenis makanan yang kaya akan kolagen tidak hanya membantu memperlambat kerusakan sendi, tetapi juga membantu membalikkan peradangan, meningkatkan kemampuan bergerak, dan mengurangi pembengkakan kaki. Hingga hampir separuhnya dalam waktu 8 minggu. Dalam video ini saya akan mengajak Anda semua untuk mengenal 10 makanan yang padat dengan kolagen yang membantu mengurangi peradangan, memulihkan sendi, dan memperkuat kedua kaki. Anda diurutkan dari yang kekuatannya paling rendah hingga peringkat nomor 1 yang paling ampuh. Jangan lewatkan bagian akhir video karena makanan di peringkat nomor 1 memiliki kandungan kolagen 61% lebih banyak daripada apapun di bumi. Dan sebagian besar lansia belum pernah mengenalnya sebelumnya. Ada studi yang menunjukkan dengan jelas bahwa makanan ini membantu meningkatkan elastisitas kulit dan cairan sendi hingga 63% dengan hasil yang terlihat dalam waktu kurang dari 1 bulan. Sebelum masuk ke materi utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silahkan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah dukungan yang paling hangat bagi tim kami di Kanal Sehat. Itu menyenangkan. Jangan lupa tekan tombol suka, ikuti kanal ini, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Sekarang, mari kita mulai dengan makanan di peringkat ke-10. Peringkat 10. Lidah buaya aloe vera penolong untuk mengurangi peradangan dan merangsang pembentukan kolagen. Bagi banyak orang, lidah buaya sering dianggap hanya sebagai gel untuk dioleskan ke kulit saat terbakar matahari. Namun sedikit yang tahu bahwa mengonsumsi lidah buaya memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, terutama bagi lansia yang memiliki masalah radang sendi atau kaki bengkak yang merupakan masalah umum saat ini. Penelitian tahun 2020 yang diterbitkan dalam Journal of Dermatology Japan menunjukkan bahwa hanya dengan mengonsumsi lidah buaya sebanyak 40 mikrogram per hari dapat merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak kolagen di lapisan tengah kulit. Terdengar seolah-olah ini hanya tentang kulit, tetapi kenyataannya kolagen adalah protein yang membantu sendi kita kuat, bergerak dengan fleksibel, dan tidak nyeri. Ketika kita menua, tubuh memproduksi lebih sedikit kolagen yang mengakibatkan sendi mulai kaku, bengkak, dan sakit. Menambah kolagen alami dengan lidah buaya ibarat menyalakan sakelar agar tubuh memulihkan dirinya kembali. Mengonsumsi lidah buaya secara teratur tidak hanya membuat kulit lebih kencang dan lembab, tetapi juga berdampak langsung pada sendi dan jaringan ikat, membantu mengurangi pembengkakan, mengurangi kekakuan sendi, dan membantu lutut serta kedua kaki bergerak lebih lincah. Banyak lansia mungkin belum tahu bahwa apa yang kita makan setiap hari sangat berpengaruh pada kemampuan pemulihan tubuh, dan lidah buaya adalah salah satu makanan alami yang membantu mendukung proses ini secara diam-diam, namun kuat. Lidah buaya juga mengandung banyak antioksidan dan zat anti-inflamasi membantu meredakan nyeri dan bengkak sendi akibat usia, serta membantu agar bisa berjalan dengan ringan dan nyaman tanpa bergantung pada obat. Yang penting, memasukkan lidah buaya ke dalam menu harian tidaklah sulit. Saat ini, ada berbagai bentuk pilihan, seperti jus, lidah buaya, kapsul, suplemen, atau bentuk segar yang dijual di pasar atau supermarket. Sangat mudah bagi orang Indonesia untuk mengonsumsinya setiap hari. Ini adalah makanan alami yang lembut, aman, dan telah terbukti secara ilmiah dapat merangsang tubuh memproduksi kolagen. Sangat cocok bagi mereka yang sering merasa kaki tegang, lutut kaku, atau mengalami pembengkakan di betis dan sendi. Lutut. Merawat diri dengan makanan alami seperti lidah buaya tidak hanya membuat Anda tampak lebih muda, tetapi juga membantu tubuh bergerak lebih baik, merasa lebih kuat, dan menjalani hidup dengan lebih percaya diri setiap hari. Lidah buaya mungkin langkah kecil tetapi bisa menciptakan perubahan besar bagi kesehatan Anda. Cobalah sekali dan Anda mungkin bisa mengucapkan selamat tinggal pada rasa nyeri dan menyambut sendi yang lebih kuat serta fleksibel. Peringkat 9. Brokoli, sumber energi untuk sendi, lutut, dan otot kaki. Banyak orang mungkin berpikir,
brokoli hanyalah sayuran hijau yang ada di pinggir piring makan. Tetapi kenyataannya, bagi lansia yang memiliki masalah lutut kaku atau kaki bengkak, sayuran ini adalah kekuatan rahasia yang tidak boleh diabaikan. Brokoli kaya akan vitamin C dalam jumlah yang sangat tinggi. Hanya dengan mengonsumsi 1 cangkir sehari, baik direbus, dikukus, atau dimakan mentah dalam salad, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin C tubuh seharian. Vitamin C inilah yang menjadi kunci penting dalam merangsang tubuh untuk memproduksi kolagen protein yang ibarat lem penghubung sendi ligamen dan kulit agar fleksibel dan kuat. Saat kita menua, tubuh memproduksi kolagen lebih sedikit, itulah awal mula gejala sakit kaki, sendi bengkak, atau lutut kaku. Namun jika kita mencukupi vitamin C melalui konsumsi brokoli setiap hari, itu seperti kita membantu menyalakan mesin internal untuk kembali memproduksi kolagen. Kelebihan lain yang banyak orang tidak tahu adalah kita tidak perlu memakan brokoli bersamaan dengan makanan yang mengandung kolagen atau suplemen lain pada waktu yang sama. Asalkan kedua hal tersebut ada dalam menu makanan harian, itu sudah cukup untuk menjaga siklus pembentukan kolagen bekerja dengan lancar. Bayangkan sendi kita seperti bangunan tua. Vitamin C dari brokoli ibarat tukang reparasi handal yang merawat tiang balok dan struktur agar tidak rusak. Yang penting, brokoli juga kaya akan antioksidan yang membantu mengurangi peradangan penyebab utama pembengkakan dan nyeri sendi pada lansia. Kabar baiknya adalah brokoli mudah disiapkan, cepat dimasak, bisa ditumis, direbus, dikukus, atau dimasukkan ke dalam salad. Rasanya enak dan tidak membosankan, sangat cocok untuk lansia yang ingin menjaga kesehatan tanpa bergantung pada obat atau cara yang rumit. Banyak orang mungkin tidak percaya bahwa hanya sayuran hijau biasa bisa membantu masalah nyeri sendi. Tetapi karena brokoli membantu meningkatkan produksi kolagen secara alami, ia menjadi bantuan penting yang harus ada di rumah. Terutama bagi siapa saja yang merasa lutut atau pergelangan kaki bengkak dan kaku setiap pagi, mulailah dengan sederhana. Hari ini tambahkan brokoli dalam menu makanan lebih sering, lalu perlahan amati perubahan pada tubuh Anda. Anda mungkin merasa berjalan lebih lancar, tidak nyeri sendi seperti sebelumnya. Dan yang terpenting, kesehatan yang baik ini berasal dari makanan biasa di mana Anda bisa merawat diri sendiri. Setiap hari, kaki Anda pasti akan berterima kasih. Peringkat 8. Buah-buahan keluarga beri memperkuat sendi kulit dan merangsang pembentukan kolagen. Buah beri tidak hanya bagus karena warnanya yang cantik dan rasanya yang manis asam, tetapi juga merupakan salah satu sumber vitamin C alami terbaik bagi orang berusia 60 tahun ke atas. Baik itu blueberry, raspberry, strawberry, atau blackberry, mengonsumsi buah-buahan kecil ini secara teratur adalah cara merawat sendi kulit dan jaringan tubuh Anda secara diam-diam, namun nyata hasilnya, tubuh kita tidak bisa memproduksi vitamin C sendiri sehingga harus mendapatkannya dari makanan. Vitamin C memiliki peran penting dalam produksi kolagen protein yang ibarat struktur utama dari sendi, tendon, dan kulit. Semakin bertambah usia, proses produksi kolagen akan semakin melambat, mengakibatkan gejala sendi kaku, bengkak, dan mudah nyeri. Hanya dengan makan stroberi 1 cangkir sehari, Anda mendapatkan vitamin C hampir 100% dari kebutuhan tubuh harian. Sedangkan raspberry atau blackberry 1 cangkir memberikan sekitar 35% vitamin C. Ini dianggap sebagai camilan yang enak dan sangat bermanfaat. Bukan hanya membantu memproduksi kolagen, vitamin C juga memiliki khasiat melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari, terutama pada lansia yang kulitnya mulai menipis dan melemah. Penelitian tahun 2021 dari jurnal medis kulit bahkan mengonfirmasi bahwa mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C dapat mengurangi kerusakan kulit akibat sinar UV secara efektif. Namun manfaat kolagen tidak berhenti hanya di kulit, karena ia juga merupakan struktur utama sendi, tendon, dan ligamen pengikat sendi. Ketika kita menua, jika kekurangan kolagen akan mulai muncul gejala bengkak, sendi seret, dan sakit kaki yang meningkat. Menambahkan buah beri dalam menu harian adalah cara membantu memperlambat proses degenerasi sendi secara alami. Selain itu, buah beri mengandung antioksidan dalam jumlah banyak yang membantu mengurangi peradangan penyebab tersembunyi yang membuat kaki dan lutut lansia bengkak dan sakit tanpa kita sadari. Dan yang terbaik adalah buah beri sangat mudah dimakan. Bisa ditaburkan di sereal, dimasukkan ke yogurt, di blender menjadi smoothie, atau dimakan segar sebagai camilan. Semuanya bisa tanpa persiapan bahan yang ribet. Jika Anda merasa berjalan, membuat kaki tegang, lutut bengkak, atau sering sakit ujung kaki, cobalah tambahkan buah beri ke dalam makanan harian Anda.
Karena perubahan kecil ini bisa menjadi awal dari sendi yang bergerak lebih lancar, gejala bengkak berkurang, dan rasa kuat yang kembali. Meskipun buah peri kecil kekuatannya dalam merawat sendi dan kulit tidak main-main, dan tubuh Anda akan berterima kasih di setiap suapan yang Anda pilih. Peringkat 7 permen jelly gummy, makanan manis kecil yang mungkin bisa membantu sendi Anda jika tahu cara memakannya. Ibu Hartini usia 68 tahun dulunya adalah penggemar makanan manis dan suka membeli permen jelly untuk dimakan saat kesepian, sampai akhirnya ia mengalami pembengkakan sendi lutut dan mulai berpikir untuk berhenti memakannya sama sekali. Namun hal yang mengejutkan adalah dia justru mengetahui bahwa jenis jelly tertentu bisa memberikan manfaat bagi sendi kita juga jika kita tahu cara memilihnya. Meskipun sebagian besar permen jelly mengandung gula tinggi yang tidak baik bagi kesehatan secara keseluruhan, terutama jika Anda sudah mengalami bengkak dan peradangan, tapi itu bukan akhir ceritanya. Di balik rasa manis itu ada sesuatu yang sering diabaikan orang. Bahan utama yang membuat jelly menjadi kenyal adalah gelatin yang merupakan protein yang diperoleh dari kolagen yang telah dicerna sebagian. Tinjauan penelitian tahun 2021 yang diterbitkan dalam jurnal Polymer Amerika Serikat menyatakan bahwa gelatin adalah bentuk kolagen yang telah melalui proses agar lebih mudah diserap tubuh. Artinya, meskipun permen jelly bukan sumber kolagen kelas atas, ia bisa membantu meningkatkan produksi kolagen sampai tingkat tertentu. Tapi ingat, tidak semua jenis jelly mengandung gelatin. Jelly vegetarian atau vegan sering menggunakan bahan seperti bubuk, agar-agar, atau rumput laut yang tidak berasal dari kolagen dan tidak berpengaruh pada sendi atau ligamen apapun. Jika Anda ingin menggunakan jelly sebagai salah satu alternatif penambah kolagen, pilihlah jelly yang mengandung gelatin asli dan makanlah sebagai camilan. Sesekali, jangan terlalu sering, karena gula yang berlebihan bisa memicu peradangan dalam tubuh yang bertentangan dengan tujuan kita untuk menghilangkan bengkak dan nyeri sendi sepenuhnya. Namun, bagi lansia yang tidak suka makan bubuk kolagen atau sulit menelan kapsul makan jelly kecil yang mengandung gelatin, bisa menjadi salah satu cara yang mudah dilakukan dan rasanya cukup menyenangkan untuk merawat kesehatan. Bagaimanapun, makan jelly harus dilengkapi dengan makanan yang mengandung kolagen alami, seperti ikan laut, sup tulang, atau makanan lain yang kita bahas dalam video ini. Karena tubuh Anda, terutama kaki dan lutut, layak mendapatkan perawatan terbaik. Meskipun jelly bukan pemeran utama di panggung kolagen, terkadang peran pendukung kecil bisa memberikan hasil yang baik jika digunakan dengan cara yang benar. Karena dalam hal mengucapkan selamat tinggal pada bengkak sendi dan kekakuan gerak, setiap bantuan kecil sangatlah berharga. Peringkat 6, minuman campuran kolagen mudah diminum tapi benar-benar bisa memperkuat sendi lutut. Minuman campuran kolagen kini menjadi bantuan baru yang dipilih banyak pensiunan untuk memperkuat kaki dan leher sendi tanpa harus banyak mengubah gaya hidup. Baik itu air kolagen, latte kolagen, atau smoothie kolagen, semuanya memiliki keunggulan, yaitu menggunakan kolagen yang mudah diserap, yang bisa segera digunakan tubuh untuk memperbaiki jaringan ikat, terutama pada lansia, yang sistem penyerapannya mungkin mulai melambat. Memilih sumber kolagen yang mudah diserap menjadi hal yang sangat penting. Apalagi di masa di mana gerakan sederhana seperti bangkit dari kursi pun bisa menjadi tantangan. Jenis kolagen yang digunakan dalam minuman ini disebut kolagen terhidrolisis, hydrolyzed kolagen, yang telah melalui proses pemecahan menjadi ukuran lebih kecil, yang disebut peptida, sehingga tubuh dapat menyerapnya dengan baik dan menggunakannya dengan cepat. Penelitian dari Pusat Penelitian Nutrisi untuk Lansia di Fakultas Kedokteran sebuah universitas terkemuka pada tahun 2019 menjelaskan bahwa peptida ini diekstrak dari sumber alami seperti ikan, sapi, atau ayam, lalu dipecah menjadi lebih kecil agar tubuh para pensiunan dapat menggunakannya untuk memperbaiki sendi, tendon, dan ligamen secara efektif, serta membantu meningkatkan elastisitas berbagai sendi dalam jangka panjang. Ini juga merupakan salah satu mekanisme yang membantu memperlambat degenerasi akibat usia secara alami. Kelebihannya adalah Anda tidak perlu menelan kapsul atau memasak makanan khusus. Cukup campurkan bubuk kolagen ke dalam kopi pagi, atau tambahkan ke smoothie kesukaan Anda sudah bisa merawat sendi dengan cara yang praktis dan enak. Minum 1 gelas per hari sudah cukup untuk permulaan. Atau jika ada yang suka kepraktisan lebih, saat ini banyak kedai kopi dan smoothie di Indonesia yang mulai menyediakan menu kolagen yang membantu lansia mengakses perawatan kesehatan dengan lebih mudah.
Tidak perlu merasa bahwa merawat kesehatan itu merepotkan atau terbatas hanya di rumah sakit. Hal terpenting adalah konsistensi. Jika Anda minum minuman kolagen secara teratur, itu akan membantu mengurangi pembengkakan di lutut, meningkatkan kelenturan, dan membuat pergerakan jauh lebih lancar. Terutama bagi lansia yang merasa gejala osteoartritis mulai membatasi kehidupan sehari-hari, pemulihan bertahap ini juga membantu meningkatkan kepercayaan diri untuk bangkit, berjalan, duduk, atau berolahraga ringan. Ini menciptakan kualitas hidup baru, di mana Anda tidak perlu bergantung pada orang lain untuk bergerak. Meskipun kolagen bukan obat ajaib, jika digabungkan dengan makanan baik dan istirahat yang cukup, ia menjadi alat penting untuk memulihkan jaringan yang aus dan memperkuat kaki serta lutut secara bertahap. Apalagi jika Anda memadukannya dengan latihan otot ringan, seperti jalan santai, atau peregangan, hasilnya akan semakin terlihat jelas. Karena tubuh yang mendapatkan nutrisi dan pergerakan akan memperbaiki diri lebih dalam dan lebih lembut daripada hanya menggunakan salah satunya. Jika Anda belum pernah mencoba, saya ingin mengajak Anda memulai dari satu gelas sederhana dengan cara yang Anda suka. Karena kadang merawat lutut bisa sama dengan menyeruput minuman enak yang membantu tubuh memperbaiki diri dari dalam secara diam-diam. Dan ketika kesehatan sendi membaik, menjalani hidup akan terasa lebih ringan di setiap langkah sampai Anda mungkin lupa bahwa Anda pernah merasa kaku setiap kali bangkit berdiri atau melangkah. Peringkat 5, jeroan hewan gudang kolagen alami yang sering diabaikan. Jeroan hewan mungkin bukan menu favorit banyak orang karena rasa dan baunya yang khas. Tapi jika bicara soal memulihkan sendi lutut dan memperkuat kaki di usia tua ini, adalah harta karun berharga yang tersembunyi dalam piring makanan yang sering diabaikan banyak orang Indonesia. Jeroan seperti hati jantung ginjal atau bahkan otak semuanya mengandung kolagen tipe 1 dalam jumlah tinggi yang merupakan jenis yang sama dengan yang paling dibutuhkan tubuh para pensiunan. Fungsinya untuk memperbaiki dan menutrisi ligamen sendi dan tulang rawan agar tetap fleksibel dan bekerja lebih baik setiap hari. Terutama pada lansia yang sering menghadapi gejala bengkak kaku atau sakit pada sendi lutut dan pergelangan kaki, menambahkan jeroan ke dalam menu makanan adalah salah satu cara yang membantu meredakan gejala dan mendukung pemulihan sendi dengan kuat yang mungkin belum diketahui banyak orang. Karena kita mungkin memandang jeroan sebagai makanan sisa atau tidak baik bagi kesehatan, padahal kenyataannya jika dikonsumsi dengan tepat dan secukupnya, ia bisa menjadi sumber pemulihan tubuh yang sangat baik dan mengejutkan. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu memakannya dengan cara yang berbau tajam atau tekstur aneh. Jeroan bisa direbus dalam sup, dicampur dalam soto, dibuat sup jeroan, atau diolah menjadi pate olesan yang lembut. Untuk dioleskan pada roti ala Prancis, rasanya akan lembut dan enak, serta memberikan manfaat lengkap tanpa harus memaksakan diri. Selain itu, Anda bisa memasaknya bersama rempah-rempah dapur Indonesia yang membantu mengurangi bau amis seperti jahe, daun jeruk, atau lada hitam yang semakin menambah nilai gizi dan membuatnya cocok untuk sistem pencernaan lansia. Tapi jika Anda sama sekali tidak suka jeroan, jangan khawatir karena kolagen jenis ini juga bisa ditemukan di bagian hewan lain, seperti kulit, tulang, dan urat yang mungkin sudah sering dikonsumsi banyak orang melalui menu seperti sop ceker, ayam sop kulit ayam gulai tulang, atau sop tulang yang populer di dapur Indonesia. Makanan-makanan ini tidak hanya enak dan mudah dicerna, tetapi juga merupakan sumber protein dan mineral yang membantu memperkuat tulang dan jaringan di sekitar sendi. Makanan ini ketika digabungkan akan menjadi bahan bangunan kelas atas yang membantu tubuh memulihkan jaringan sendi yang aus dan mengurangi pembengkakan secara efektif. Karena kolagen ibarat fondasi yang menahan sendi agar tetap kuat dan menopang beban hentakan dari gerakan dengan stabil. Semakin tua usia tubuh, semakin kehilangan kolagen alami. Mengisinya kembali lewat makanan ibarat memperbaiki rumah tua agar kembali kokoh. Mendapatkan kolagen dari makanan secara rutin sangatlah penting, terutama di usia di mana lutut sering mengirimkan sinyal peringatan bahwa sudah waktunya kita merawatnya. Makanan dari jeroan atau bagian yang kaya kolagen ini akan membantu kaki Anda bergerak lebih gesit, mengurangi peradangan, dan memberikan tenaga agar kehidupan sehari-hari kembali lancar. Termasuk membantu mengurangi risiko kecelakaan akibat keseimbangan atau jatuh secara mengejutkan. Banyak orang tidak tahu bahwa makanan adalah alat alami yang bisa menyembuhkan sendi secara nyata. Dan jika Anda mulai peduli, mulai hari ini, baik itu hati yang ditumis untuk makan malam atau sop tulang ayam, obat untuk sarapan,
Itu bisa menjadi kunci penting yang membantu Anda berdiri, berjalan, dan duduk dengan percaya diri di hari-hari mendatang. Karena kesehatan yang baik bukan hal yang jauh, tapi dimulai dari piring makanan Anda sendiri. Peringkat 4, ikan sarden. Di antara makanan yang membantu menambah kolagen untuk merawat sendi dan otot kaki, ikan sarden justru menjadi nama yang jarang terpikirkan oleh siapapun. Padahal sebenarnya ini adalah salah satu sumber kolagen yang paling mudah diakses dan benar-benar cocok untuk lansia. Karena berbeda dengan kolagen dari hewan darat yang harus direbus lama, pada ikan sarden kolagen terkumpul di bagian tulang kulit dan sisik yang biasanya ikut dimakan bersama tubuh ikannya. Ikan sarden berukuran kecil, tulangnya lunak, bisa dimakan seluruhnya sehingga memberikan manfaat penuh. Bukan hanya protein, tapi juga termasuk kolagen jenis yang paling dibutuhkan tubuh para pensiunan untuk memperbaiki tulang rawan tendon dan mengurangi bengkak pada sendi tanpa perlu bergantung pada obat atau suplemen mahal sedikit pun. Banyak lansia memiliki masalah lutut kesat, pergelangan kaki bengkak, atau pinggul sakit saat berjalan. Ikan sarden satu kaleng kecil per hari mungkin terdengar biasa, tapi jika dikonsumsi secara konsisten, bisa membantu meredakan ketidaknyamanan tersebut. Sedikit demi sedikit, hingga banyak orang merasakan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda suka ikan salmon atau ikan laut lainnya, saya punya tips tambahan. Cobalah masak dengan kulitnya dan makan bersama kulitnya. Karena disitulah tempat persembunyian kolagen alami. Dan ketika bekerja sama dengan asam lemak omega 3 yang ada dalam daging ikan itu akan membantu mengurangi peradangan pada sendi dan mempercepat pemulihan dengan lebih baik. Semua ini ada dalam satu kali makan tanpa harus menelan pil obat. Kelebihan lain dari ikan sarden adalah kepraktisannya. Tidak perlu persiapan, tidak perlu memasak yang ribet, buka kaleng lalu bisa langsung dimakan. Sangat cocok untuk lansia yang tidak ingin repot memasak. Bisa diaduk dengan nasi, disiram di atas salad atau dihaluskan, lalu dioleskan ke roti Anda, tetap mendapatkan nilai gizi penuh. Dan ini adalah salah satu bantuan terbaik untuk merawat sendi secara alami. Sayangnya banyak orang tidak tahu bahwa hanya dengan makan ikan sarden utuh secara teratur, bisa menciptakan perubahan pada cara berjalan berdiri dan keseimbangan kita secara nyata. Terlebih bagi orang yang pernah mengalami sakit sendi atau susah bangun duduk, ikan kecil ini bisa menjadi asisten terhebat di dapur Anda. Jika Anda ingin sendi kuat, kaki berjalan lebih baik, bengkak berkurang, nyeri berkurang, dan menjalani hidup tanpa hambatan, cobalah jadikan ikan sarden salah satu menu wajib di dapur Anda. Lalu Anda mungkin akan terkejut bahwa jawaban yang selama ini dicari ada di dalam ikan kaleng yang berjejer di rak supermarket dekat rumah kita sendiri. Jika Anda menonton sampai di sini dan merasa bahwa video ini memiliki sesuatu yang membantu Anda melihat atau memahami diri sendiri, lebih baik silakan ketik angka 4 di kolom komentar, atau boleh juga menuliskan perasaan Anda saat ini. Jika belum menekan tombol ikuti, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di kanal Sehat. Itu menyenangkan agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami. Karena setiap pesan dan setiap tontonan membuat kami punya energi untuk menciptakan video yang hangat bermanfaat dan meneruskan harapan kecil bagi hati banyak orang. Mari kita berjalan bersama-sama. Peringkat 3, kaldu tulang babi. Resep dapur yang membantu memulihkan sendi dari dalam. Siapa sangka bahwa kaldu tulang babi, menu yang akrab di dapur, bisa menjadi salah satu makanan yang memperkuat sendi lutut dan sendi panggul dengan paling kuat bagi lansia. Rahasianya terletak pada perebusan selama berjam-jam dengan tulang dan jaringan ikat membuat kolagen, gelatin, dan mineral penting terlepas ke dalam air menjadi kuah kaldu kental yang kaya nutrisi berharga. Hal yang istimewa adalah kolagen dari babi memiliki struktur yang paling mirip dengan kolagen dalam tubuh manusia. Tubuh pun bisa menyerapnya untuk digunakan memperbaiki kulit, tendon, dan sendi yang aus secara efisien. Dalam dunia medis, kolagen dari babi juga digunakan dalam pemulihan luka operasi, mengobati luka dalam, dan membantu memperbaiki tendon karena ia ibarat material pengganti yang bisa diterima tubuh dan digunakan seketika. Itu artinya, setiap kali Anda minum kaldu tulang babi, tubuh Anda sedang menerima bahan baku yang sama dengan yang digunakannya untuk memperbaiki dan membangun sistem sendi baru setiap harinya. Terutama bagi mereka yang mulai mengalami nyeri lutut bengkak atau panggul kaku, semangkuk kecil kaldu ini mungkin adalah kartu as yang sering terlewatkan. Panas dari kuah kaldu membantu mengurangi peradangan, sementara gelatin membantu memperkuat bantalan sendi dan membuat sendi bergerak lebih baik.
Tidak hanya itu, gelatin juga membantu sistem pencernaan agar tubuh menyerap nutrisi lebih baik, mengontrol peradangan dengan lebih efektif. Karena pada lansia, masalah pencernaan dan degenerasi sendi sering datang sepaket. Merawat kedua aspek secara bersamaan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Membuat kaldu tulang babi, di rumah juga tidak sulit. Gunakan sedikit tulang babi dan tambahkan sedikit cuka untuk membantu menarik mineral dari tulang. Tapi jika tidak punya waktu saat ini, juga ada kaldu tulang babi siap minum berkualitas baik tanpa pengawet yang dijual umum di supermarket di Indonesia. Baik Anda membuatnya sendiri atau membeli yang sudah jadi, menambahkan kaldu tulang babi ke dalam menu harian adalah pilihan mudah yang bisa menciptakan perubahan besar bagi sendi kaki Anda. Tidak perlu bergantung pada obat, tidak perlu biaya mahal, tapi mendapatkan kolagen alami dalam bentuk yang bisa diserap dan digunakan tubuh seketika. Jika Anda merasa hidup mulai melambat karena nyeri bengkak, atau bergerak tidak lincah semangkuk, kaldu tulang babi panas ini mungkin adalah kunci baru yang membantu Anda kembali berdiri, berjalan, dan bergerak dengan percaya diri lagi. Peringkat 2, kulit ayam sumber kolagen yang membantu memulihkan sendi tanpa bergantung suplemen. Banyak lansia sering punya kebiasaan membuang kulit ayam sebelum makan karena berpikir bagian ini tidak bermanfaat bagi kesehatan, atau mungkin takut lemak dan kolesterol. Tapi kenyataannya, kulit ayam justru merupakan gudang harta karun kolagen alami yang memiliki kemampuan memulihkan sendi, tendon, dan jaringan ikat dalam tubuh, terutama ketika usia bertambah dan sendi mulai menurun kondisinya secara diam-diam tanpa tanda peringatan sebelumnya. Penelitian tahun 2019 yang diterbitkan dalam jurnal Pengobatan Alternatif dan Terapi Kesehatan menunjukkan bahwa wanita paruh baya yang mengonsumsi kolagen dari tulang rawan ayam secara teratur memiliki kulit yang lebih halus, elastisitas kulit meningkat jelas, serta kerutan berkurang secara nyata. Yang berarti kolagen jenis ini tidak hanya untuk kulit, tetapi juga membantu memperkuat protein yang diperlukan bagi kulit dan sendi agar kembali fleksibel dan kuat. Hal ini sejalan dengan hasil studi lain yang menunjukkan bahwa kolagen dari unggas dapat diserap masuk ke tubuh dengan baik dan merangsang pembentukan jaringan baru secara efektif. Jika Anda tidak ingin bergantung pada suplemen, mengonsumsi daging ayam yang masih ada kulitnya adalah pilihan sederhana namun memberikan hasil luar biasa. Kulit ayam kaya akan kolagen dan nutrisi penting yang harus digunakan tubuh untuk memperbaiki tulang rawan dan tendon yang menua. Hanya dengan tidak membuang kulit ayam saat memasak, sama artinya Anda sedang mengisi bahan baku untuk perbaikan sendi bagi tubuh di setiap makan, tanpa harus keluar uang membeli suplemen mahal atau vitamin pekat. Jika Anda suka menggunakan ayam cincang untuk memasak, cobalah tanya penjual apakah itu ayam cincang yang ada kulitnya atau tidak. Sebaiknya pilih ayam cincang dari paha atau dada ayam yang masih ada kulitnya. Cara ini akan membantu menambah jumlah kolagen secara alami tanpa repot memasak khusus. Juga cocok dengan menu rumahan yang kita kenal seperti sayur, sop soto ayam, atau bubur ayam. Menambahkan daging ayam berkulit dalam menu harian akan membantu mengurangi peradangan sendi, mengurangi kekakuan, dan meningkatkan kelenturan sendi karena tubuh mendapatkan bahan baku lengkap untuk memperbaiki kerusakan yang terakumulasi lama. Bagi banyak lansia yang harus menghadapi nyeri sendi jalan susah atau bangun duduk sendi terkunci, memilih makanan yang tepat bisa membawa perubahan yang benar-benar terasa dan merupakan perawatan kesehatan menyeluruh dari dalam. Kabar baiknya adalah daging ayam berkulit bisa dibeli dengan mudah, harganya terjangkau, dan bisa dimasak menjadi berbagai menu, seperti ayam bakar, rebus, goreng, ungkep, atau bahkan direbus untuk dimakan dengan sambal khas Indonesia pun masih enak dan mendapat manfaat penuh. Ini adalah salah satu menu yang enak sekaligus membantu memulihkan tubuh dari dalam tanpa bergantung bahan kimia atau proses sintetis. Jika Anda sedang mencari cara merawat lutut dan otot kaki yang dimulai dari makanan, alih-alih obat atau suplemen, cobalah buka hati untuk daging ayam berkulit sekali saja. Lalu Anda akan terkejut bahwa hanya dengan makan dengan cara yang benar sendi, Anda bisa kembali kuat. Hal ini juga membuat setiap waktu makan Anda menjadi lebih bermakna karena itu adalah pemulihan yang dimulai dari sepiring nasi biasa. Peringkat 1, kaldu tulang sapi. Bagi siapa saja yang merasa kaki mulai lemah atau lutut mulai kesat dan berbunyi saat digerakkan, kaldu tulang sapi mungkin adalah jawaban yang sedang Anda cari.
tanpa perlu bergantung pada suplemen atau obat yang harganya mahal. Karena ini adalah pilihan yang aman, mudah diakses dan diakui oleh dunia pengobatan alternatif di seluruh dunia. Kaldu tulang sapi terbuat dari tulang sapi asli yang direbus dengan api kecil selama berjam-jam untuk menarik keluar kolagen. Tipe 1 secara pekat yang merupakan jenis kolagen yang sama dengan yang ditemukan di kulit, rambut, kuku, dan yang paling penting adalah di sendi-sendi kita. Ketika usia bertambah, tubuh memproduksi kolagen lebih sedikit, dan itulah alasan mengapa berbagai sendi mudah rusak, timbul nyeri, atau sering meradang, terutama di area lutut yang harus menopang berat badan sepanjang waktu. Tapi kaldu tulang sapi memberikan kolagen dalam bentuk yang mudah diserap tubuh dan digunakan untuk memperbaiki tulang rawan tendon dan berbagai jaringan sendi dengan segera. Minum kaldu tulang sapi hangat secangkir sehari akan membantu mengurangi bengkak di lutut, pergelangan kaki atau panggul, sehingga pergerakan menjadi lebih lincah dan terasa lebih nyaman dari sebelumnya. Hasil-hasil ini mungkin bisa diamati dalam beberapa minggu jika diminum terus-menerus. Hal-hal ini bukan sekadar kearifan lokal, tetapi juga telah dikonfirmasi oleh penelitian di banyak negara bahwa kolagen dan mineral dalam kaldu tulang sapi dapat membantu memulihkan fungsi sendi, mengurangi rasa nyeri dan merangsang pembentukan jaringan baru. Sehingga sangat cocok bagi lansia yang ingin merawat sendi dan kaki secara alami, serta menghindari efek samping obat pereda nyeri dalam jangka panjang. Yang menarik adalah, dalam kaldu tulang sapi juga terdapat banyak mineral penting lainnya, seperti kalsium, magnesium, dan fosfor, yang akan bekerja sama dengan kolagen dalam memperkuat tulang dan membantu sendi lebih fleksibel. Ini mengurangi risiko jatuh saat harus naik tangga atau membungkuk, terutama pada kelompok lansia yang memiliki kondisi osteoporosis atau sulit berjalan. Kelebihannya adalah, kaldu tulang sapi bisa digunakan dengan mudah dalam menu makanan sehari-hari, bisa disesap sebagai pengganti teh hangat, digunakan sebagai kuah dalam menu sayur, sop kari, atau bubur, bahkan digunakan untuk menanak nasi pun membuat nasi lebih harum dan rasanya lebih enak, tanpa harus mengubah menu menjadi rumit. Ini dianggap sebagai penambah nilai gizi pada makanan yang sudah Anda makan tanpa mengubah kehidupan sehari-hari. Bagi lansia yang kakinya bengkak, jalan lama sakit, atau mendengar bunyi sendi saat bergerak, kaldu tulang sapi adalah salah satu pilihan yang paling alami dan aman. Karena kolagen yang diterima tubuh akan memperkuat bantalan tulang, membuat gerakan lebih licin, mengurangi gesekan, yang menjadi penyebab rasa sakit, dan juga membantu mengurangi peradangan di tingkat sel, yang merupakan penyebab mendalam dari kerusakan sendi. Pada akhirnya, minum kaldu tulang sapi bukan hanya untuk meredakan rasa sakit, tetapi ini adalah pemulihan sendi dan kaki Anda dari dalam agar kembali kuat dalam jangka panjang. Jika Anda sedang mencari perubahan kecil yang memberikan hasil besar, cukup tambahkan kaldu tulang sapi ke dalam makanan setiap hari. Itu mungkin menjadi titik awal perubahan dari orang yang dulu sakit kaki, menjadi orang yang kembali bisa berjalan dengan percaya diri dan menjalani hidup dengan bebas, tanpa perlu bergantung pada bantuan orang lain. Dan itulah 10 makanan yang kaya akan kolagen, yang bisa membantu Anda mengucapkan selamat tinggal pada masalah kaki bengkak, sendi kaku, atau nyeri sendi secara alami. Baik itu buah yang dekat dengan kita, seperti blueberry, sayuran rumahan seperti brokoli, hingga barang bagus yang sering diabaikan banyak orang, seperti sup tulang sapi atau daging ayam berkulit. Semua makanan ini memiliki kekuatan bersama dalam memulihkan struktur penopang di dalam tubuh Anda agar kembali kuat, siap menambah kelenturan pada sendi, mengurangi tekanan yang menjadi penyebab peradangan dan rasa sakit dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda adalah orang yang sedang tersiksa dengan gejala sakit lutut, pergelangan kaki bengkak, atau sakit sendi yang tak kunjung sembuh, menambahkan makanan yang kaya kolagen ke dalam menu harian mungkin menjadi titik balik kecil yang membawa kenyamanan dan kelincahan dalam hidup sehari-hari. Tubuh kita terus berusaha memulihkan diri setiap saat, hanya butuh bahan baku yang tepat untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan ketika Anda memberikannya secara konsisten, perubahan pada tubuh akan perlahan muncul sedikit demi sedikit menjadi kekuatan dari dalam yang bisa Anda rasakan sendiri. Karena itu jangan tunggu sampai sakit hingga tidak bisa bergerak. Cobalah mulai merawat sendi Anda mulai hari ini dengan makanan sederhana dari alam yang Anda miliki di dapur. Isi tenaga agar kaki kuat, dan biarkan tubuh Anda kembali memiliki kebebasan lagi. Kemantapan dalam bergerak bukanlah kebetulan,
tetapi berasal dari perawatan yang benar dan konsisten setiap hari. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin mendapatkan tips bagus seperti ini lagi untuk menjaga kesehatan agar tetap kuat dan gesit meski usia bertambah, jangan lupa tekan tombol ikuti di kanal Sehat Itu Menyenangkan, lalu saksikan video kami selanjutnya. Selamat menikmati kesehatan Anda, dijamin Anda tidak ingin melewatkannya. Karena kesehatan yang baik bisa dimulai dari hal-hal kecil yang Anda pilih hari ini.